Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok sebelumnya yang terhormat untuk Ibu Nursiwi Nugraheni dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis butir soal pilihan ganda dan uraian berdasarkan uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, hal yang berbeda dengan NIM 140, 142, 1544. Kemudian ada Fatimah Nurul Iza dengan NIM 140, 142, 1545. Kemudian ada Restu Eri Yulianti dengan NIM 140, 142, 1546. Dan yang terakhir ada Bondan Hari Mukti dengan NIM 140, 142, 1547. Next. Berikut materi yang akan diberikan kelompok kami pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada daya beda, dan yang keempat ada tingkat kesukaran. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan analisis butir soal. Materi ini akan dibacakan oleh Fatimah Nurul Izzah. Fatimah Nurul Izzah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena terkendala sinyal. Materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir soal dapat memberikan informasi keberhasilan para peserta didik dalam mengikuti tes serta mengetahui sejauh mana kekuatan dari butir soal itu sendiri. Kemudian untuk tujuan dari analisis butir soal yaitu untuk mengidentifikasi kekurangan dalam tes ataupun dalam pembelajaran. Next. Yang pertama, validitas. Kata validitas diambil dari kata valid yang memiliki arti sah atau tepat. Validitas atau kesohihan adalah sejauh mana kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Next. Kemudian, bentuk-bentuk dari pengujian validitas instrumen diantaranya yang pertama ada validitas konstruksi, validitas isi, dan validitas empiris. Pada validitas konstruksi, validitas ini yang fokus masalahnya pada seberapa jauh item-item instrumen dapat mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan yang akan diukur dan sesuai dengan konsep khusus atau konstruk maupun definisi konseptual yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, validitas isi. Validitas isi mempermasalahkan seberapa jauh instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi materi tertentu yang seharusnya dapat dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang ketiga, validitas empirik. Dalam validitas empiris ini, suatu instrumen ditentukan berdasarkan data hasil instrumen baik melalui uji coba atau pengukuran yang sesungguhnya. Next. Kemudian langkah-langkah untuk menguji validitas tes secara empiris. Dalam validitas eksternal, yang pertama yaitu validitas eksternal. Dalam validitas eksternal ini, cara yang dilakukan adalah dengan mengkorelasikan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat dengan instrumen yang sudah baku. Contohnya, seorang peneliti yang membuat tes untuk memperoleh data hasil belajar sebagai data penelitian, kemudian untuk menguji validitas eksternal tes yang dibuat dapat dibandingkan dengan tes yang sudah baku. Contohnya tes IELTS. Yang pertama yaitu menguji langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu menguji secara bersamaan pada tes yang dibuat oleh guru dan tes IELTS yang telah baku. Kemudian memberikan skor-skor tes buatan dan tes IELTS
Yang ketiga, mencari angka korelasi di antara skor-skor tes buatan dengan skor tes IELTS dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Yang keempat, melakukan pengujian signifikasi angka korelasi yang didapat pada langkah ketiga. Dan jika angka korelasi yang didapat ternyata signifikan, berarti tes yang dibuat dapat dianggap valid. Next. Yang kedua, validitas internal. Adapun uji validitas internal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama analisis faktor. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Jika skor butir kontinum dan menggunakan teknik koefisien korelasi biserial apabila skor butir dikotomi. Kemudian yang kedua analisis butir. Skor item dan skor total dalam analisis butir dilakukan dengan cara mengkorelasikan kedua skor tersebut. Korelasi dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi produk momen apabila skor butir kontinum dan teknik koefisien korelasi biserial dilakukan apabila skor butir dikotomi. Next. Kemudian pengujian validitas tes berbentuk objektif tes. Bentuk dari tes objektif dengan skor butir dikotomi dan dengan penilaian 0 dan 1 adalah pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Skor butir dikotomi digunakan sebagai penguji validitas butir tes yang dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen dengan menggunakan rumus berikut. RPI sama dengan XI rata-rata I dikurangi XT atau rata-rata T, kemudian dibagi ST dan dikalikan akar PI dibagi PI. Keterangan pada RPIS ini merupakan koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor 1 dengan skor total. XI merupakan rata-rata skor total responden yang menjawab benar pada butir nomor I. Kemudian XT yaitu rata-rata skor total seluruh responden. ST merupakan standar deviasi dari skor total. PI merupakan proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor 1 dengan rumus P sama dengan banyaknya siswa yang benar dibagi jumlah seluruh siswa. Kemudian GI yaitu proporsi peserta didik yang menjawab salah dengan rumus P1 sama dengan 1 dikurangi PI. Next. Berikut merupakan contoh dari analisis validitas pada soal pilihan ganda. Di sini ada soal yaitu guru memberikan skor kepada peserta didiknya dengan ketentuan bahwa setiap item tes yang dijawab benar, maka akan diberikan skor 1, dan jika salah, maka diberi skor 0. Dengan data sebagai berikut di sini terdapat 8 nama siswa dengan butir soal sebanyak 10, kemudian terdapat skor total. Next. Untuk penyelesaiannya, ini contoh perhitungan, kami mengambil contoh perhitungan validitas butir pada nomor 7. Yang pertama yaitu mempersiapkan tabel perhitungan validitas item sebagai berikut. Berikut merupakan tabelnya. Kemudian yang kedua, menghitung rata-rata skor total responden yang menjawab benar pada butir soal nomor 7 atau X7. Kemudian X7 sama dengan 10 ditambah 6, tambah 4, tambah 8, tambah 7 dibagi 5. Kemudian hasil dari pembagian tersebut adalah 7, sehingga X7 sama dengan 7. Yang ketiga, menghitung rata-rata skor total seluruh responden atau XT, yang mana XT dibagi skor total sebanyak 8 angka, kemudian dibagi skor keseluruhan yaitu 8, sehingga hasilnya 50 dibagi 8, hasil XT sama dengan 6,25. Next. Yang keempat, menghitung standar deviasi dari skor total atau ST. Di sini terdapat tabel variabel X dan variabel X kuadrat. Kemudian terdapat sigma X atau jumlah
dari angka-angka di tabel ini yaitu sebanyak 50, kemudian untuk X kuadrat totalnya yaitu 342. Dari data di atas dapat dihitung menggunakan rumus ST. ST sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi NT dikurangi akar sigma, dikurangi sigma X dibagi NT pangkat 2. ST sama dengan untuk sigma X2-nya tadi 342, terus kemudian dibagi NT, NT-nya 8, dikurangi sigma X 50, dan kemudian dibagi dengan NT, yaitu 8, berarti 50 dibagi 8, dipangkatkan 2. Kemudian hasil dari perhitungan ST ini adalah 1,92. Kemudian yang kelima, menghitung proporsi jawaban benar untuk butir nomor soal 7. Menggunakan rumus proporsi P7 yaitu sama dengan banyak siswa yang benar dibagi jumlah seluruh siswa. Banyak siswa yang benar jumlah 5 dan jumlah seluruh siswanya 8. 5 dibagi 8 sehingga menghasilkan P7 sama dengan 0,625. Kemudian yang keenam, cara yang keenam menghitung proporsi jawaban salah untuk butir nomor soal 7. P7 sama dengan 1 dikurangi P7, Q7 sama dengan 1 dikurangi P7-nya 0,625, Q7 sama dengan 0,375. Kemudian, menghitung koefisien korelasi biserial antara skor butir nomor 7 dengan skor total. Menggunakan rumus R-BIS 7, yaitu X7 dikurangi XT dibagi ST dikali akar P4, P7 dibagi Q7. Sehingga menghasilkan R-BIS 7 sama dengan 0,505. Next. Kemudian yang terakhir menentukan butir nomor tes 7 valid atau invalid, maka dapat dibandingkan dengan tabel R berikut. Dalam tabel R dengan N sama dengan 8, maka DF sama dengan N kurangi 2 sama dengan 6. Dengan taraf signifikasi 5% untuk uji dua arah yaitu 0,7067. Dengan hal tersebut, nilai koefisien hitung butir nomor soal 7 0,505 lebih kecil dari tingkat signifikasi yaitu 0,70, maka butir soal nomor 4 tersebut invalid. Next. Berikut merupakan contoh soal analisis validitas pada soal pilihan uraian. Berikut merupakan rumusnya. R sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma X Y kuadrat dan dikurangi sigma Y kuadrat. Di sini ada contoh soal, yaitu guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap item tes esai yang dijawab benar dan sempurna diberi skor 3. Benar namun kurang sempurna diberi skor 2 dan salah diberikan skor 1. Datanya tertera pada tabel berikut ini. Di sini menggunakan butir soal sebanyak 5, kemudian jumlah siswanya 8. Next. Untuk penyelesaiannya, yang pertama mempersiapkan tabel perhitungan validitas item sebagai berikut. Ini kami mengambil contoh butir tes nomor 2. Pada tabel terdapat variabel X dengan jumlah sigma X sama dengan 15 untuk kemudian dari tabel tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan berikut ini menggunakan rumus R tadi, dan hasilnya yaitu R sama dengan 0,214. Next. Angka terakhir yaitu menentukan butir nomor tes 2 valid atau invalid, maka dapat dibandingkan dengan tabel R berikut ini. Dalam tabel R dengan N sama dengan 8, maka DF sama dengan N kurangi 2 sama dengan 6. Dengan taraf signifikasi 5% untuk uji dua arah yaitu 0,7067. Dengan hal tersebut, nilai koefisien hitung butir nomor soal 2 yaitu 0,214 lebih kecil dari tingkat signifikasi yaitu 0,707, maka butir soal nomor 4 tersebut tidak valid atau invalid.
Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih untuk Fatimah Nurul Izzah. Materi berikutnya yaitu mengenai reliabilitas yang akan saya bacakan sendiri. Next. Next, Mbak Eri. Oke, terima kasih. Untuk materi reliabilitas yaitu kemudian rehabilitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain yaitu tes retest, belah dua atau split half, Sherman Brown, kode Ricardon 20 atau KR20 dan KR21 dan yang terakhir ada ANOVA, White dan Alpha. Untuk yang saya akan jelaskan di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada teknik tes retest, yang kedua teknik belah dua atau split half, yang ketiga ada teknik kuda Richardson 20 atau KR20 dan yang terakhir ada teknik KR21 atau kuda Richardson 21. Untuk yang pertama teknik tes retest yaitu instrumen penilaian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen penelitian beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya juga sama, dan waktunya berbeda. Yang kedua yaitu teknik belah dua. Teknik belah dua adalah teknik uji reliabilitas instrumen penelitian dengan cara menggunakan sebuah tes dan dicobakan dalam satu kali. Dan yang ketiga ada teknik kuda Richardson 20 atau KR20. Metode ini berguna untuk mengetahui reliabilitas dari seluruh tes untuk item pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan jawaban benar, ya atau salah tidak. Bila benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0. Yang terakhir ada teknik KR21, yaitu alternatif lain untuk mencari reliabilitas dan fungsinya sama dengan KR20. Next. Berikut adalah analisis soal reliabilitas menggunakan rumus kode Richardson, maaf itu tipe 20 atau KR20. Di situ terdapat tabel persiapan menghitung reliabilitas item. Dapat dilihat. Lalu, yang kedua yaitu menghitung variansi total S2. Itu. Terus rumusnya yaitu S2 per T sama dengan X kuadrat min ln X kuadrat N per N. Yaitu next, Mbak. Untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung koefisien reliabilitas. Yaitu rumusnya K per K min 1 dalam kurung 1 min elemen PQ per S2 per T. Angkanya yaitu 10 per 9, 1 min dalam kurung 1 min 2,219 per 3,688. Dapat dihasilkan yaitu 1,11 dikali 0,6 yaitu 0,67. Yang keempat, menentukan kriteria reliabilitas butir soal pilihan ganda. Merujuk pada Sujono 2002, suatu instrumen dikatakan memiliki nilai reliable apabila koefisien reliabilitas adalah lebih dari sama dengan 0,70. Oleh karena diperoleh harga koefisien reliabilitas 0,67 lebih kecil dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tidak reliable. Next. Berikut menggunakan rumus kode Richardson 21 atau KR21. Nah, itu ada tabelnya. Tabel persiapan menghitung reliabilitas item. Yang kedua yaitu menentukan rata-rata skor total atau M. Dengan rumusnya adalah
50/8. 50 itu adalah skor total dan 8 adalah jumlah siswanya. Dengan hasil 6,25. Yang ketiga yaitu menentukan variasi skor total dengan rumus S2/T, yaitu elemen X kuadrat dikurangi elemen X kuadrat per N dengan angka 342 min 50/2/8 yaitu 29,5/8 dengan hasil 3,688. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien reliabilitas. Dengan rumus K per K min 1 dalam kurung 1, K per K min 1 dikali 1 min M kali K min M per K S2/T dengan angka 10/9 dikali 1 min 6,25 dikali 10 min 6,25 per 10 dikali 3,688. Hasilnya 1,11 dikali 1 min 3,44 per 36,88. 1,11 dikali 1 min 0,64. Hasilnya 1,11 dikali 0,36 yaitu 0,4. Next. Yang terakhir yaitu menentukan kriteria reliabilitas soal pilihan ganda. Merujuk pada Sugiono 2002, suatu instrumen dikatakan memiliki nilai reliabel apabila koefisien reliabilitas adalah lebih dari sama dengan 0,70. Oleh karena diperoleh harga koefisien reliabilitas 0,40 lebih kecil dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tidak reliabel. Jika dibandingkan reliabilitas yang dihitung dengan KR20 dan KR21, lebih besar koefisiennya adalah perhitungan dengan KR20. Memang menggunakan rumus KR20 cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi, akan tetapi pekerjaannya lebih rumit. Next. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Restu Eri. Restu Eri, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya beda. Oke, jadi daya pembeda adalah soal yang memiliki kemampuan atau butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa yang tidak kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Baik, di sini kami menyajikan dua rumus, yaitu rumus analisis daya beda pada soal pilihan ganda dan rumus analisis daya beda pada soal uraian. Berikut contoh analisis daya beda soal pilihan ganda, di mana di sini disajikan data, yaitu data peserta didik. Oke, kemudian untuk caranya yaitu ada keterangannya sendiri, yaitu besar D kurang dari 0,20, klasifikasi PUR, yaitu daya pembeda lemah sekali atau jelek, atau tidak memiliki daya pembeda yang baik. Kemudian yang kedua yaitu 0,20 sampai 0,40, yaitu klasifikasi Satis Factory, yaitu sebagai daya pembeda yang dimana cukup atau sedang. Kemudian yang ketiga yaitu 0,40 sampai 0,70 diklasifikasikan sebagai good atau baik, yaitu daya pembeda baik. Kemudian 0,70 sampai 1 yaitu klasifikasi excellent, yaitu daya pembeda baik sekali. Kemudian ada juga yang bertanda negatif, yaitu berarti daya pembeda negatif atau jelek sekali. Kemudian ada analisis daya beda soal urean. Nah, untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk urean adalah dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dP
XA kurangi XB bagi X max, yaitu DP keterangannya adalah daya pembeda, kemudian XA yaitu rata-rata kelompok atas, kemudian XB rata-rata kelompok atas, X max skor maksimum soal. Nah, berikut contoh dan penyelesaiannya daya beda pada soal urean. Di sini disajikan data siswa yaitu sebanyak 8, di mana terdapat jumlah skor yaitu jumlahnya sampai 317. Nah, yang pertama adalah pada perhitungan indeks daya pembeda untuk butir soal pertama. Contohnya yaitu 10 DP sama dengan 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 dibagi 4. Kemudian dikurangi 8 ditambah 6, tambah 6, tambah 6, dibagi 4, dibagi 10, di mana hasilnya adalah 0,35. Nah, kesimpulannya yaitu jika soal pertama itu memiliki indeks daya pembeda yaitu yang sedang. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Restu Eri. Materi selanjutnya mengenai tingkat kesukaran akan disampaikan oleh Bonen Herimukti. Pada Bonen, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya mengenai tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar skala 0,0 sampai 1. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, cara mencari tingkat kesulitan, di mana yang dicari itu setiap butir soal. Dengan rumus jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Yang kedua, rumus analisis untuk tingkat kesukaran di dalam satu tes atau satu materi yang diujikan. Yang pertama, kita harus mengetahui min-nya berapa, yaitu jumlah skor siswa dibagi oleh jumlah peserta didik. Yang kemudian nanti kita lanjutkan ke tingkat kesulitan sama dengan min sama per skor maksimal yang ditetapkan. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Next. Oh ya, sebelum itu kita harus membuat patokan dulu. Untuk soal yang tergolong sukar itu mulai dari 0 sampai 0,30. Untuk soal tergolong sedang 0,31 sampai 0,70. Dan soal tergolong mudah 0,71 sampai 1. Next. Nah, untuk soalnya sendiri saya memilih di soal nomor 5, soal pilihan ganda, di mana setiap siswa hampir semuanya menjawab benar kecuali satu, yaitu Restu. Nah, untuk itu kita cari tingkat kesulitannya berapa di soal butir nomor 5 ini. Yang pertama, rumusnya jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Di sini dilihat bahwa jumlah siswa yang benar 7, sedangkan semua yang mengikuti tes yaitu 8. Sehingga kita peroleh 0,87. Yaitu termasuk dalam soal kategori mudah. Next. Kemudian kembali dulu aja. Nah, yang kedua, tingkat kesukaran pada tes pilihan ganda. Di sini udah kami rangkum satu tes pilihan ganda. Kita peroleh min-nya yaitu 50 dibagi 8, sehingga ada 6,25. Dan setelah kita hitung lagi tingkat kesulitannya yaitu 6,25 per 10.
sehingga menghasilkan 0,625, di mana tadi 0,625 itu tergolong dalam soal yang sedang, nggak mudah dan juga nggak sulit. Next. Untuk selanjutnya, analisis tingkat kesukaran pada tes uraian. Di sini sudah terdapat tabel dan beberapa nilai. Kita tahu min-nya yaitu jumlah seluruh nilai dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes, yaitu 317 dibagi 8, sehingga menjadi 39,625. Dan terakhir kita cari tingkat kesulitannya, yaitu 39,625 dibagi 50, sehingga menghasilkan angka 0,79, di mana berarti disimpulkan dalam tes uraian ini termasuk dalam kategori tes uraian yang mudah. Begitu. Next. Nah, kegunaannya sendiri tes tingkat kesukaran ini bagi guru yaitu sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Adapun kegunaan bagi penguji atau pengajar, yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberikan masukan kepada siswa. Yang keempat, mengetahui tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal itu yang bias. Dan yang terakhir, dapat merakit tes yang memiliki ketetapan data pada soal. Next. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, saya membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Baik, teman-teman. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi siang hari ini, yaitu validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran merupakan hal-hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ujian atau evaluasi. Kesimpulan mengenai masing-masing konsep adalah sebagai berikut. Validitas merupakan ukuran sejauh mana sebuah alat evaluasi atau tes dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat ditingkatkan dengan mengembangkan instrumen yang memuat item-item yang relevan dan sesuai dengan tujuan evaluasi. Reliabilitas merupakan ukuran keandalan atau ketepatan suatu alat ukur atau tes. Tes yang memiliki reliabilitas yang tinggi dapat memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Berikutnya ada daya beda adalah ukuran seberapa efektif suatu tes dalam membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Daya beda yang baik dapat membantu mengukur kemampuan siswa dengan lebih akurat. Berikutnya ada tingkat kesukaran adalah ukuran seberapa sulit tes atau item soal yang diberikan kepada siswa. Item soal yang mudah atau terlalu sulit dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas sebuah tes. Dalam evaluasi atau ujian, validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran harus diperhatikan dan dioptimalkan untuk memastikan hasil yang akurat dan diandalkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.